agenda rutin untuk mengisi rohani masyarakat kita. Bukan hanya dikasih makan fisiknya, difasilitasi jalan dan sebagainya, tapi juga harus diberi nutrisi batinnya. Karena semua kita butuh dengan makanan hati. Qutul qulub, semua kita butuh dengan nutrisi hati. Kalau hati kosong, kalau jiwa gersang, maka mudah terombang-ambing untuk bermaksiat, untuk diajak jahat. Maka ini penting sekali, kita harus punya kegiatan. Dari rencana-rencana tahunan kita ada agenda. Ini alhamdulillah kami sudah banyak keliling. Hari kemarin baru pulang dari Rokan Hulu, Kampar, Riau. Nah, banyak keliling di desa-desa itu. Yang paling berperan adalah kepala desa. Buat kegiatan yang baik, tablik akbar. Nah, buat pengajian rutin di masjid-masjid, buat keliling. Kalau sudah kades yang memerintahkan, maka bawahan akan banyak yang ikut. Dikenang orang kebaikannya. Masya Allah. Maka luar biasa, kita punya kuasa. Ini cara membentengi masyarakat kita. Yang tua, ibu-ibunya buat pengajian, bapak-bapaknya dibuat kegiatan juga, anak-anaknya harus ada kegiatan. Sekarang anak-anak kita banyak terlepas dari pengawasan kita. Jangan kita merasa bahwa dia bukan anak kita. Ini adalah masa depan kita, masa depan desa kita, harus kita perhatikan. Kegiatan anak-anak mulai hilang. Nah, silakan buat agenda. Mungkin olahraga sekarang mulai banyak berkurang. Nah, belum lagi nanti diadakan lomba baca Quran, lomba tilawah, lomba azan, lomba baca Quran untuk membentengi masyarakat kita. Nah, maka kita buat, kita punya kekuasaan itu. Mari buat program-program yang baik untuk menjaga masyarakat kita. Dan kita niatkan menjaga orang lain. Saat kita menjaga orang lain, maka Allah akan jaga kita. Siapapun yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusannya. Siapapun yang memberikan kebaikan kepada orang, Allah akan limpahkan kebaikan untuk dirinya. Maka siapa orang man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan orang, nolong urusan orang, bantu urusan orang, maka Allah akan tolong dan bantu urusan dia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau kita cuman orientasi kita itu hanya uang, hanya harta, hanya gaji, maka kita akan letih dalam bekerja. Apapun yang kita punya, pakai untuk manfaat. Saat kita memberikan manfaat, Allah akan memberikan berkat. Masa tenang aja, rizki itu datang dari jalan yang kadang tidak kita sangka-sangka. Berkat kita mudahkan orang, Allah mudahkan urusan kita. Masya Allah, karena bukan hanya satu jalan rizki itu. Nah, maka perlu kita kasih pemahaman. Siapapun yang makan haram tidak akan bertambah rizkinya. Nah, karena takaran rizki sudah ditakar oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan semuanya dengan segala ukurannya. Tidak usah khawatir. Kita tidak ngambil dari yang haram, kita tidak ngambil dari yang curang, maka berarti kita tetap akan memakan rizki yang dibagikan Allah. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Yang makan haram gara-gara diiming-imingi, Masya Allah, kalau kau bantu kami, kalau kau tolong kami untuk nyebarkan yang haram ini, kau akan dapat uang sekian, kau akan dapat tambahan sekian, kau akan dapat limpahan sekian. Kita merasa, oh tambah rizkiku lah. Walaupun kita ambil, rizki kita tetap sama, hanya jalannya yang berbeda. Satu jalan haram, satu jalan halal. Kalau kita sabar dengan jalan halal, maka Allah akan berikan rizki yang sama. Sebelum kita meninggal, semua rizki itu akan kita makan, akan kita konsumsi. Maka tidak usah khawatir. Kita pakai ustadz punya ilmu, sampaikan yang terbaik untuk umat. Pejabat punya kuasa, pakai kekuasaannya untuk menolong umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya harta, gunakan yang terbaik dengan harta tersebut. Maka ini perjuangan kita bersama. Maka ini luar biasa. Para kades dan perangkat ini memiliki beban besar, memiliki tanggung jawab hebat, dan kita memiliki peluang pahala yang luar biasa. Nah,
Bayangkan ngajak orang satu, itu pahalanya dapat kita. Bagaimana kalau kita ajak 10, yang kita ajak 20? Bagaimana kalau kita ajak satu RT, satu kadus, satu desa? Begitu banyak pahala kita. Maka ayo sama-sama kita berjuang. Nah, maka inilah cara kita agar kita terhindar dari yang diharamkan Allah, dengan cara meyakinkan diri kita semua yang datang telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan mungkin kita ngambil dari yang haram kalau yakin kita. Nah, lan tamuta nafsu qabla an tastaqbila rizqaha wa ajalaha. Nah, tidak akan mati kita kecuali semua rezeki kita sampai kepada kita. Nah, pasti akan sampai. Tak usah takut, tak usah khawatir. Kadang kita takut. Nah, kalau aku lakukan ini, nanti hartaku berkurang, nanti jabatan aku akan hilang. Lah, Allah akan berikan jalan dari jalan yang lebih. Tak usah takut, tak usah khawatir kita. Nah, tak usah takut. Nah, kebenaran akan selalu menang, kebaikan akan selalu tegak. Tinggal siapa yang mau ikut syiarkan agama Allah, siapa ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah takut kita. Masya Allah, tak usah khawatir. Mari kita ajak masyarakat bersatu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ini penting. Jadi yang terakhir, yang kelima, mari buat masyarakat kita selalu kompak, selalu bersatu dalam kebaikan. Karena saat kita jamaah, Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan jaga kampung kita. Amin ya rabbal wa iyyakum wal furqah. Hati-hati dengan perpecahan. Hati-hati memisahkan golongan, memisahkan mungkin suku dan seterusnya. Jangan. Kita buat mereka bersama, berjuang dalam kebaikan. Dan di desa, kadeslah yang paling berperan dalam mewujudkan hal baik tersebut. Dan kita semua yang perangkat-perangkat desa, Masya Allah, maka kita berjuang. Ayo, nah, berjuang sama-sama untuk mensosialisasikan bahaya narkoba, karena akan menghancurkan masa depan anak bangsa. Sekali mengkonsumsi, ribuan saraf di otak putus. Nah, maka naudzubillah min dzalik. Nah, Allah mudah-mudahan jaga kita, keluarga kita, dan semua orang-orang kita cintai, dan orang kampung kita. Amin ya rabbal. Ini barakah. Makanya yang terakhir untuk saya pribadi, karena miris kita yang diserang banyak memang di desa-desa. Maka ini tepat Sumek mengadakan workshop ini luar biasa, karena yang diserang itu desa-desa. Masuk, Masya Allah, mereka yang tidak tahu mana. Nah, ada berapa kali kejadian anak muda yang mati overdosis. Masya Allah, berapa kali anak muda tiba-tiba bunuh diri gara-gara tidak bisa mengonsumsi. Naudzubillah min dzalik. Maka ini jangan sampai kita menganggap itu anak orang. Anggap itu bagaimana kalau anak kita. Nah, kita merasakan kesedihan orang tuanya, kita merasakan bagaimana pilunya kehilangan seorang anak yang dicintai. Maka saat kita peduli dengan orang lain, Allah akan peduli dengan kita. Masya Allah. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Nabi pernah pesan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, wahai anak, jaga Allah, Allah akan menjaga dirimu. Maka jaga hukum Allah. Yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Maka kita jaga kampung kita, Allah akan tolong kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kita akan dikenang orang nanti. Oh, walaupun kita mungkin di dunia banyak orang benci, biasa, dibenci orang-orang jahat, biasa. Semua tidak akan bisa kita senangkan. Kita jadi pejabat yang amanat, dibenci orang, tak masalah. Ridwan nas ghayatun la tudrak, wa ridwan rabb ghayatun la tutrak. Ridha manusia tidak akan pernah kita dapatkan. Ridha Allah yang jangan sampai kita tinggalkan. Aku sudah baik Ustaz, aku sudah nolong orang, aku sudah bantu orang, sudah buat kegiatan baik, tapi masih orang benci. Tak masalah. Nanti orang akan mengenang kebaikan kita setelah kita tiada. Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Semua orang akan jadi kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah. Banyak kita sudah jumpa minta maaf, kades-kades yang waktu dia pejabat tak peduli dengan rakyat, selesai jabatan dia tak ditoleh orang lagi.
Jangan kena sanja ke rumahnya, ketemu wong lagi melengos. Ada pula bapak ini di sini. Runya mau, naudzubillah. Tapi kalau dia banyak membuat kenangan-kenangan indah, ya Allah, bapak itu luar biasa. Waktu dulu menjabat kami memang dulu tidak suka, ternyata sekarang manfaatnya luar biasa. Masya Allah, datang kebaikan itu dari orang-orang baik, maka tinggalkan kenangan indah ini. Masya Allah, mari berjuang sama-sama untuk kebaikan. Masya Allah, niat karena Allah, jangan untuk dunia kita akan lelah, tapi niat karena Allah, Allah akan bahagiakan kita dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, maka mudah-mudahan ini ada manfaat dan berkahnya. Kita berkumpul dari kampung kita, dari desa kita, kumpul di sini untuk memikirkan umat ini luar biasa. Masya Allah, untuk memikirkan kebaikan masyarakat, untuk mengambil ilmu, maka kita sedang berjihad di jalan Allah. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mengambil manfaat, ngambil ilmu, ngambil hikmah, maka dia sedang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita bawa akan memberikan manfaat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pas jam 16.28, setengah 5. Dia kata